Oke, dokter tadi dokter bilang ada ESWL ya dok ya. Ya. Nah, mungkin sahabat Rajak juga ingin tahu dok, ESWL itu apa sih dok? Nah, ya. Bisikin Raja, bincang asik bareng Rajak. Oh ya, SWL ya, SWL. Jadi SWL itu kalau kita panjangkan namanya extracorporeal shockwave lithotripsy. Oke. Jadi merupakan salah satu metode untuk mengatasi batu saluran kemih ya. Jadi SWL itu menghancurkan batu saluran kemih ya, batu ginjal dengan gelombang kejut yang asalnya dari luar tubuh ya. Jadi dia seperti saya sampaikan di depan tadi, dia tidak ada pembedahan, tidak ada pembiusan ya, bisa rawat jalan, tidak dirawat inap. Metodenya nanti pasien tidur di alat ya, di bed yang udah satu komponen dengan alat-alatnya. Kemudian kita tempelin probe ya, probe di mana dia bisa mengeluarkan gelombang kejut ya, kita arahkan menuju ke batu ya, menunjukkan batu, kita fokuskan ke batu, kemudian kita hancurkan dari luar nih ya, dipukul dari luar sampai berapa ribu tembakan. Harapannya apa? Harapannya nanti molekul-molekul yang ada di batu itu dia bisa kendor, bisa memisahkan diri sehingga batunya nanti bisa hancur ya. Batunya tidak diambil, tapi batunya nanti akan hancur sendiri, ya, dok, ya? Dan keluar bersama dengan air kencing kita, tergantung dengan urin kita ya. Makanya harus ada bantuan SWL tuh. Bantuannya apa? Bantuannya kita harus mau mengeluarkan ya lewat urin kita. Jadi kita harus banyak minum biar produksi urinnya banyak ya, 2 sampai 3 liter satu hari. Produksi urinnya banyak, nanti dia akan terbawa sama urin kita. Ya. Nah, tadi dokter menyebutkan bahwa SWL ini adalah kita dipasang alat seperti ditempelin, kemudian itu adalah yang menghasilkan gelombang kejut. Nah, kalau kita mendengar kan kayaknya panik gitu kan. Nah, itu menimbulkan nyeri nggak sih dok sebenarnya pada saat dilakukan tindakan ya? Sedangkan kan tadi dokter bilang juga tidak ada pembiusan. Ya, tidak ada pembiusan. Itu gimana dok? Ya. Jadi untuk SWL itu ada beberapa tingkatan ininya. Untuk ketika kita menembak dengan gelombang kejut ada beberapa tahapannya ya. Ada apa namanya? Tingkat apa namanya? Kekerasan atau kekencangan ya. Kekencangan kita menembak itu ada 1, 2, 3, 4 dan berikutnya. Jadi untuk penembakan itu biasanya yang pertama untuk mengurangi nyerinya, sebelumnya kita berikan obat dulu anti nyeri ya. Sebelum tindakan kita kasih obat anti nyeri ya. Bisa kita kasih obat analgetik yang lewat lewat dubur atau suppositoria. Bisa juga kita kasih analgetik yang lewat intravena atau suntikan ya. Nah, nanti tergantung dari pasiennya ya. Kita tergantung dari kondisi pasiennya, apakah bisa suppositoria atau intravena, nanti tergantung dari kondisi pasiennya. Itu untuk mengurangi nyerinya. Yang kedua, kita juga harus bisa mengatur kekencangan dari tembakan itu ya. Biasanya awal ketika pasien mulai dilakukan tindakan, kita kasih kekuat power yang minimal yang paling awal dulu ya, yang paling minimal. Buat apa? Satu, buat adaptasi dari pasien. Oh, ternyata seperti ini ya. Nanti baru setelah berapa kali tembakan kita tambah lagi ya powernya, kita tambah lagi powernya, kita tambah lagi powernya sampai power yang optimal untuk menghancurkan batu ya. Tidak harus yang maksimal tapi yang optimal ya, karena satu, batu kan tingkat kekerasannya beda-beda ya. Yang kedua, ambang nyeri dari pasien juga beda-beda ya. Betul sekali ya. Bu Martin, ambang nyerinya mungkin beda dengan saya ya. Jadi ketika ada pasien A dengan pasien B mungkin beda-beda ya. Makanya kita harus tentukan dulu, ini ambang nyeri pasien ini sekian, ambang pasien ini sekian ya. Jadi tidak sama untuk semuanya. Kita harus bisa memilih power berapa untuk pasien yang si A, power berapa pasien si B yang optimal sehingga bisa menghancurkan batunya tanpa ataupun
dengan nyeri yang minimal, ya, dengan nyeri yang minimal. Jadi ya mudah-mudahan ya nyerinya masih bisa terkontrol, ya. Mungkin masih tetap nyeri ketika kita kolik, ya. Iya. Jadi nyerinya bercampur mungkin, ya, Dok. Nyerinya ketika kita kolik masih akan sakit banget. Ketika kolik itu, waduh, nyerinya udah sangat-sangat nyeri banget. Kalau orang ditanya, ya, coba sebutin ukuran nyerinya dari 0 sampai 10. Nah, ketika kolik itu mungkin ukurannya 8 atau 9 atau bahkan 10. Ya, mungkin itu yang nggak nyerinya nggak tahan, mau duduk salah, mau berdiri salah, mau berbaring salah, mau tengkurap salah, semuanya udah nyeri semuanya kalau orang kolik gitu. Jadi ya untuk nyeri pada tindakan ESWL, ya insya Allah bisa terkontrol dengan satu, obat anti nyeri yang kita berikan sebelumnya, yang kedua dengan pemilihan powernya yang tepat untuk masing-masing pasien. Dan juga kita mulainya dari power yang minimal. Yang minimal dulu, ya. Baik. Nah, dokter, untuk durasi sendiri pada saat dilakukan tindakan ESWL itu berapa lama durasinya? Untuk durasinya bervariasi, ya. Bervariasi, tapi rata-rata mungkin sekitar 1 jam, ya. Lama juga, ya. Rata-rata sekitar 1 jam atau kurang lebih lah sekitar segitulah. Karena nanti kita kan hitungannya dengan jumlah shocknya, ya, jumlah pukulannya itu, ya. Jumlah pukulannya biasanya kalau untuk batu ginjal dengan jumlah pukulan sekitar 3.000 atau 4.000, ya, mungkin sekitar 1 jam kurang lebih, ya. Sekitar segitu. Yang tadi dokter bilang itu yang pukulan itu kan seperti saya punya pengalaman orang tua saya, ya, Dok, ya, pernah dilakukan tindakan ESWL. Memang itu pada saat kami menunggu tindakan itu kami dengar tuh ada memang suara cetak. Cetak emang itu mungkin, ya, Dok, ya. Ya, itu kan namanya yang tadi saya bilang gelombang kejut tadi. Ada yang pakai gelombang elektromagnetik, ada yang pakai piezoelektrik, ya. Biasanya untuk yang elektromagnetik suaranya lebih keras, kalau piezoelektrik suaranya lebih soft. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi jangan khawatir, ya, Dok, ya. Insya Allah pokoknya tindakannya aman kan? Insya Allah aman, ya, asalkan kita tepat dalam memilih pasien, ya. Artinya tadi saya bilang pasien ini, ya, dengan batu ukuran sekian, kekerasannya sekian, ya, posisinya sekian, oh ini cocoknya ESWL. Janganlah batu yang di atas 2 cm, ya, batu ukurannya 3 cm kita paksakan ESWL. Jangan, ya. Itu nggak aman seperti itu, ya. Kalau kita tepat dalam memilih pasien atau artinya memilih kasus, ya insya Allah aman. Ya. Baik, jadi tidak semua ukuran batu bisa di ESWL, ya, Dok, tidak semua ukuran batu bisa di ESWL. Jadi ESWL bukan satu-satunya metode untuk menghancurkan batu, ya. Tapi ESWL merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam menghancurkan batu. Ya. Baik. Nah, setelah kita ESWL, tindakan ESWL dengan gelombang kejut, nah kemudian itu kita bisa memastikan nggak, Dok, kalau si batu itu tuh memang hancur, ya. Batunya hancur atau tidak, ya. Nah, nanti kita bisa lihat itu, ya. Yang pertama dari mana? Yang pertama dari ketika kita tindakan itu kadang kita udah kelihatan nih dari monitor, ya, monitor USG, monitor siam akan kelihatan nih. Oh, batu ini kelihatan pecah nih. Jadi biasanya akan kelihatan kayak berhamburan itu akan kelihatan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita monitor, ya, kita evaluasi pasien itu. Ketika setelah tindakan ESWL, kita pesenin pasien itu kalau misalkan pipisnya ada keluar pasir-pasir, ya, jangan kaget. Jangan kaget, jangan takut keluar pasir, keluar batu kecil-kecil. Itu salah satu tujuan kita untuk ESWL. Jadi batunya akan pecah keluar sendiri, tapi diharapkan pecahnya itu udah pecah kecil-kecil, ya. Jadi dia pecahnya tidak menyumbat, ya. Kalau nyumbat kan bikin nyeri itu. Kalau pecahnya itu kecil-kecil, ya, dia nggak nyeri, dia tinggal lewat aja. Ukuran ureter kan berapa, ya? Mungkin sekitar 9 mili, ya. Jadi kalau batu-batu ukuran di bawah itu, ya, pecah di bawah itu, ya, di bawah 6 mili, di bawah 5 mili, ya, dia kan enak aja keluar, ya. Kita kayak lewat jalan tol tanpa ada rasa nyeri, tanpa ada rasa nyeri, ya. Tapi kalau keluarnya masih cukup besar dan dia bikin sumbatan, dia akan nyeri. Ya, itu yang kedua. Jadi dari apa yang dialami oleh pasien, ya, ketika setelah ESWL. Yang ketiga,
Setelah pasien kontrol, kita evaluasi ulang ya, kita ronsen lagi, kita USG lagi, batunya masih ada atau enggak ya. Kalau batunya masih ada ya, mungkin perlu kita lakukan tindakan ESW lagi kalau memang diperlukan, atau tindakan selanjutnya ya, apakah metode-metode yang lain ya, itu. Oh, ada juga ya berarti ya dok, ini tindak apa namanya, batu yang bandel gitu kan? Batu yang bandel ada ya. Masih setelah dilakukan ESWL pun masih ada bandel kemungkinan. Itu ya, batunya bandel. Kenapa? Karena karena keras tadi ya. Karena keras ya. Jadi ya kalau kita CT scan ya, CT urograf itu kan kita bisa lihat namanya Hounsfield unit. Kita lihat ya, batu-batu yang di HU-nya itu di atas 1000. Wah, itu mau di ESWL juga sampai pusing juga, biasanya nggak akan pecah kalau di atas 1000 itu. Tapi kalau batu-batu di bawah 500 ya insya Allah pecah. Kalau 500 sampai 1000 ya mudah-mudahan bisa pecah ya. Kalau 500 1000 ya mudah-mudahan bisa pecah. Tapi kalau di atas 1000 dia akan keras, bandel batunya. Nah, kalaupun misalnya nih ada batu yang membandel ini ya dok, kemudian kita lakukan ESWL lagi, itu tidak apa-apa dok? Tidak ada efek samping atau bagaimana mungkin? Ya, yang penting kita lakukan, ada jaraknya, kemudian jumlah shocknya juga kita ukur ya, kemudian powernya juga kita ukur ya, insya Allah sih nggak ada masalah ya. Baik dokter, mitos atau fakta yang kedua ya dok ya, batu ginjal itu terjadi karena kita itu banyak makan makanan yang asin-asin. Mitos atau fakta kalau batu ginjal ini hanya terjadi kepada orang-orang yang orang tua aja, atau mungkin orang yang sudah lanjut ya, gitu. Dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini, di Rajak Hospital.